Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du. Wa minal ma'lumi likulli bahithin annahu la budda li ma'rifati ahkamil uqud min malakatin yusawwiru biha mas'alatan fiqhiyyah. Jadi wajib bagi orang yang ingin mengetahui ahkamil uqud, hukum-hukum akad sampai dalam-dalamnya, akad lazim, mengetahui akad lazim, terus mengetahui sifat dari akad itu sendiri, apa akadnya, akad tabarru, apa akad irfak yang suka disebut akad irfak, apa akad muawadhah, ya, dan seterusnya. Jadi ketika disebutkan masalan al-qard, kita sudah mengetahui di sini lazim, apa jaiz, apa irfak, apa bukan, apa muawadhah, apa bukan, ihtilaf apa enggak, ketika disebut. Jadi itu ma'liman yuridu ma'rifata ahkamil uqud min malakatin yusawwiru biha mas'alatan fikih, bisa ke taswir. Nah, jadi ketika kita masalan, kalau ngewakil itu boleh dibatalkan enggak ya? Orang yang mewakilkan boleh membatalkannya apa enggak ya? Kita tahu dengan apa karakter akad atau sifat daripada akad wakalah itu kan akad, bukan akad lazim, sehingga kita bisa menjawab, oh boleh. Nah, summa yukayyifuha bitakifin fiqhiyyin liyahkuma 'alaiha bihukmin sahih. Terus kita mentakifkan masalah fikih itu dengan takif fikhi. Mentakif itu ya, mencocokkan nas dengan satu waqi'. Betul gak nas ini untuk masalah ini? Itu namanya takif. Takiful fiqh. Nah ini jadi ada taswirul masalah. Gambarannya gimana nih? Seperti yang kita sering temukan di Fathul Mu'in, gambaran masalah ini seperti apa? Itu namanya taswirul masalah. Kalau orang sekarang bisa bilangnya tausif. Ya, tausif itu taswirul masalah. Ada lagi takyif. Kalau takyif itu penyocokan salah satu nas pada waqi'. Itu tidak mudah, itu sangat susah sekali. Nah, li'anna hifdhu ahkamil masaili biduni tilkal malakati qallama talbasu biduni nisyanin ba'da mudhi aqrabi zaman. Ya, kalau menghafal ini masalah ini gimana, masalah ini gimana, masalah gini gimana, itu tidak akan lama, dia akan lupa karena tidak ada kemelekatan, karena tidak terbangun. Antum ngebangun rumah, kalau ngebangun rumah itu tidak runtut, ada tiangnya diperkuat sama dinding gitu kan, terus ada atapnya supaya jangan terkena hujan, itu akan kuat ya. Jadi kalau ngebangun gitu saja, itu akan cepat roboh. Nah, jadi kalau hanya menghafal saja, ya, tidak menghafal ahkamil uqud, ya, tidak mengetahui apa itu milkut tam, apa itu milkun nakis, yang seperti tadi lah. Itu nanti akan cepat lupa. Walikai tatakawwanu indahu tilkal malakah labudda lahu qabla kulli syai' min ma'rifati arkanil uqud wa syurutiha wa ma yata'allaqu biha. Nah, supaya malakat itu terbentuk, maka
wajib ya mengetahui rukun-rukun akad dan syarat-syarat akad dan yang berkaitan pada rukun dan syarat. Nah, bahkan sebagian ulama diantaranya itu Syekh Maulud As-Sariri, beliau bilang, jadi dari min amarati al-muhaqqiq, di antara tanda seorang muhaqqiq itu dia mengetahui quyud yang ada dalam ta'rif. Quyud yang ada dalam ta'rif. Quyud dalam ta'rif. Jadi kenapa kita harus mengetahui quyud-quyud semua dalam ta'rif? Jangan begini, masalah contoh ya. Ini sekedar contoh. Ini contoh penting. Contoh masalah seperti apa itu gasab. Gasbu itu apa? Gasbu itu istilahun ala hakil ghair zulman atau udwanan. Ini bagus zulman, apa bagus udwanan, apa ada perbedaan di sini ditahqiq. Supaya gambaran gasab ini betul-betul paham. Ya, tidak sathi, tidak tengangkang cek orang Sunda. Nah, tapi benar-benar mendasar. Harus tahu tuh ya. Terus li'anna man la ya'rifu arkanal uqud wa syurutaha la yumkinu an tatakawwana indahu malakatut tafkiril fikhi. Nah, sebab orang yang tidak mengetahui rukun-rukun akad dan syarat-syaratnya tidak mungkin akan terbentuk malakatut tafkiril fikhi, cara berpikir fikih. Ya. Kalau cara berpikir adat gampang, giniin aja. Oh, caranya giniin aja. Kalau fikih kan beda alurnya itu. Gini loh jual beli itu. Nah, karena fikih itu bukan ngatur hanya kemaslahatan dunia aja. Nabi kan diutus itu apa? Di antaranya bi'atsatur rusul itu supaya untuk mengislahkan umur dunianya dan ma'adnya akhiratnya. Fikih itu bukan menjalankan fikih itu di dunianya akan selamat dari permusuhan, ya, rezekinya akan halal, di akhiratnya tidak jadi dosa. Kalau urut kita ini asal di kita aja. Nah, paham ya? Nah, sampai sini. Makanya itu kita perlu belajar fikih itu seperti itu. Nah, kalau masalah ngatur di urusan dunia, ya kita nggak usah belajar fikih, kita jadi orang yang bijak aja. Jadi orang yang bijak, orang yang hati-hati itu sudah cukup. Nah ini yang susah itu tatakawwana indahu malakatu tafkiril fiqh. Walidzalika, dan karena itu fa inni wada'tu arkanal uqud wa syurutaha wa ma la budda lit-talibi min ma'rifati. Saya meletakkan rukun-rukun akad dan syarat-syarat akad. Dan kadang-kadang ini rukun akad dan syarat akad ini sudah ada di kitab, di banyak kitab. Cuman walaupun di kitab Minhajut Thalibin, kalau kita tidak memahami dari awal dari A sampai Z, itu kita akan kurang mengetahui rukun satu akad karena tidak diceritakan semua. Paham nggak? Contoh lah, seperti dalam ilmu nahwu itu ulama menjelaskan bahwa khobar yang wajib dibuang ada berapa, gitu. Ada 4 apa ada seberapa. Nah, kebanyakan ulama yang tahu saya 99%, yang banyaknya condong ke ulama bisriyin itu tidak menjelaskan khobar yang wajib dibuang itu diantaranya adalah khobar lam juhud, khobar kana yang didahului lam juhud. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Padahal, nah itu seperti itu. Jadi harus merata kayak gitu. Nah, orang yang mengetahui rukun dan syarat saja nanti ketika ditanya kalau tidak merata bisa nggak menjual masalan mushaf. Misalan contoh ini, mushaf itu nggak bisa dijual di mazhab Hambali karena dia bukan milik ikhtisos. Jadi ikhtisos itu ada saking mulianya tidak bisa dijual. Ini menurut ulama sebagian Hambali seperti mushaf Al-Quran. Dan ada yang saking hinanya seperti najis. Nah, itu tidak bisa dimiliki. Jadi intinya tidak bisa dijual.
Kalau di kita sebagian ulama mengatakan seperti As-Subki dalam Asybah wa Nadhair mengatakan bahwa daging kurban tidak boleh dijual. Walaupun sudah diberikan, sudah ke si fakir miskin tidak boleh menjual lagi. Padahal menurut persyaratan itu sudah milik kita kok. Suci kok. Dan seterusnya bisa dilihat, bisa ini. Walaupun penuh persyaratan tidak bisa tetap. Nah, ini harus merata. Nah, kitab saya akan bicarakan kitab yang hampir memenuhi persyaratan. Tidak. Kalau memenuhi persyaratan semua tidak. Cuman hampir 98% persyaratan akad ini disebut semua, yaitu Yaqutun Nafis. Tapi di sana ada beberapa persyaratan yang enggak dijelaskan, yang disempurnakan oleh yang kemarin itu Basyukel. Nah, itu disempurnakan oleh beliau di Ikmalut Tadris. Nah, artinya kalau antum mengetahui rukun-rukun akad dan syarat-syarat saja, ya bisa. Nggak usah baca risalah ini. Nah, tapi dalam akad itu kan kita harus mengetahui bahwa di dalam akad itu ada yang namanya seperti bai'uddin bidden. Itu bai'uddin bidden kan nggak dijelaskan di kitab matan gitu, yang betul-betul yang jelas, tapi dijelaskannya di hasyiah. Nah, itu perlu ditajrid pembahasan itu, karena kita mengetahui bai'uddin bidden juga bisa menyempurnakan maklumat-maklumat kita yang berkaitan dengan akad yang lain. Nah, terus di sini diceritakan beliau bisyaklin wa ma la budda lit-talib min ma'rifatihi, ya, litan miyati, supaya menumbuhkan malakat tafkiril fikih. Ini yang mahal, yang sangat mahal itu malakat tafkiril fikih. Gak bisa gitu. Ketika ditanya orang yang sudah punya malakat, kenapa gak bisa? Kan begini. Oh begitu ya? Iya. Kan begini tuh, bukan begini. Kan begini. Ini ada nasnya kok. Ya kembali ke nas terus, muter-muter. Enggak. Kalau orang yang punya malakat itu enggak seperti itu. Bisyaklin jadwaliyin, nah, liyashula ala talib atasawurul kulli lil bahsi. Nah, dengan syakal jadwali supaya mudah untuk talib atasawurul kulli, tasawur kulli. Nah, ini syarat tasawur kulli itu untuk menguasai setiap ilmu. Syarat. Makanya ulama bikin matan, yang matan itu kata ulama a'yanul ilim. A'yanul ilim, pokok-pokok ilmu, dasar-dasar ilmu. Kenapa ulama mengatakan matan? Supaya mudah kita dalam mempelajari suatu disiplin ilmu. Karena matan itu kitab ikhtisar, kita bisa tasawur kulli dari bab awal, dari bab toharoh kalau fikih, sampai bab itkun di Abi Syuja, ya, di takrib. Nah, sampai Abu Syuja. Kalau kita baca matannya, kita jelasin, kita ada tasawur kulli. Oh, yang namanya itkun itu seperti ini. Oh, mukatab itu seperti ini. Oh, mudabbar itu seperti ini. Oh, ijarah itu seperti ini. Oh, ijarah fidzimah itu seperti ini. Oh, ijarah ainiyah itu seperti ini. Nah, bagi orang yang ingin menguasai disiplin ilmu, kata Imam Ghazali, wajib kita mempunyai tasawurul kulli bagi semua part. Untuk menghasilkan itu, mengkaji matan dengan dasar, jangan didalami yang satu. Nah, dari awal kita kaji matan, nah, seperti matan Jurumiyah atau matan takrib. Setelah itu kaji lagi kedua kalinya agak dalam. Nah, ketiga kalinya ya muntahanya sesuai dengan matan tersebut, dinisbatkan ke matan tersebut. Nah, seperti itu. Ibnu Khaldun kan mengatakan harus 3 kali terbangun kemalakatan itu. Orang yang tidak punya tasawur kulli, jangan mimpi dia ingin bisa menguasai suatu disiplin ilmu. Enggak. Nah, itu lil bahs, ya, wal yasul alaihi hifdhuha wal yutalli al qadril mushtarak bainal uqud. Nah, supaya dia mengetahui apa alal qadril mushtarak. Jadi setiap akad itu ada qadril mushtarak. Contoh ya, kemarin wakalah sama kirad ada qadril mushtarak.
Contoh qardun sama rahnun ada al-qadrul mustaraknya. Contoh lagi ijarah dan ju'alah, ada ijarah fi dhimmah dan ju'alah, ada al-qadrul mustaraknya. Contoh lagi ya B dan nikah itu sama-sama misalkan lazim. B dan ijarah sama-sama akad lazim. Qardun qardun dan hibah kayak gitu. Atau qardun sama apalah gitu, akad irfak yang lain, sedekah, akad tabarru. Nah seperti itu, harus mengetahui qadrul mustarak. Nah, bainal uqud wal yatanabbaha ala ma yaftariqu bihi kullu aqdin amma siwa. Jadi supaya tanabbu juga tahu, oh ini akad ini beda, nggak bisa disamain sama akad ini. Akad ini begini loh. Nah, dibinakan akad ini seperti ini, akad ini seperti ini, nggak bisa disamakan. Nah ini lihatan nabah ma yaftariqu bi kullu aqdin itu bisa dari rukun, bisa dari syarat, bisa dari ta'rif, bisa bukan dari rukun, bukan dari syarat, bukan dari ta'rif. Ajib. Bukan dari rukun, bukan dari syarat, bukan dari ta'rif. Ini al-furuq. Nah, al-furuq ini jangan kita al-Imam Suyuti rahimahullah taala dalam dalam al-Ashbah wan Nadhair di ujung beliau menjelaskan beberapa furuq ya, perbedaan misalan B sama akad ijarah itu apa gitu kan. Nah, dan seterusnya. Jangan kita mutolaah al-furuq yang ditulis oleh ulama sebelum kita mengetahui takrif daripada B itu apa secara hakiki, supaya kita mengetahui furuq dengan sendiri baru dari ulama gitu. Itu nanti akan kuat. Nah, wa badzaltul juhda fi jam'i nadhairil mas'alati wa ashbahiha. Nah, ini sangat penting asbah wa nadhair ini ya. Dari ulama mazhab Hanafi, Ibnu Nujaim sampai yang nggak mungkin lah ulama sekelas As-Subki, Ibnu Nujaim, As-Suyuti beliau menulis tulisan yang tidak bermanfaat karena waktunya sangat mahal. Berarti mengumpulkan al-ashbah wan nadhair itu masalah-masalah yang serupa dan masalah-masalah yang sebanding kayak gitu, itu sesuatu perkara yang sangat-sangat penting. Nah, tapi orang sekarang itu salahnya begitu. Bukan orang sekarang yang misalnya, iya sekarang terus di sebagian pondok pesantren salafi salahnya asbab wan nadhair itu kayak dijadiin gaya-gaya. Ini masuk kaidah ini masuk kaidah ini. Itu jadiin gaya-gaya itu kayak mainan. Jadi kayak nanti santri itu akan nganggap mudah dan asrarnya itu tidak dikasih. Nah itu. Maka asrar ilmu itu yang hanya ada di guru yang mutkin. Kalau sekedar ngajar nahu, siapapun mungkin santri insya Allah agak bisa. Tapi asrar nahu itu nah seperti itu hanya ada di orang-orang yang mutkin. Lanjut, wa dhammi juz'iyatiha ila amsaliyah tahtal anawinil mukhtalifah, ya, mengumpulkan juz'iyahnya pada masalah-masalah semacamnya di anawin, di judul-judul yang beda, tasilan li talib al-ihatah biha, supaya mudah untuk ihatah biha, menguasainya. Wajtahadtu fi dzikri syara'itil arkan wa juz'iyatil masailil matrukah fi katsirin minal abwab ittikalan ala syuhrah. Nah, ya kadang-kadang beliau ini ini di sini wajtahadtu fi dzikri syara'itil arkan wa juz'iyatil masail al matrukah fi katsirin minal abwab ittikalan ala syuhrah wa ana ilmiha min nadhairiha. Nah, walaupun tidak disebutkan di kitab-kitab fikih sebagian syarat atau sebagian juz'iyah, tapi tetap saya jelaskan di sini gitu, biar jelas. Karena mereka itu ya kadang-kadang ulama ya banyak seperti itu, tidak terlalu perinci gitu. Nanti aja guru yang menjelaskan atau id min dabihim ayyadhkuru musulal kulliyat yuqas 'alaiha sairul juz'iyat. Karena ya kebiasaan para ulama itu mereka membahas al-kulliyatnya saja supaya yuqas 'ala juz'iyat, supaya bisa dikiaskan,
seperti sekarang tuh, kemarin ada yang ramai ya tentang apa? Tentang mahar ya dengan masjid. Iya, kayak gitu kan, itu sudah dijelaskan. Itu tidak boleh karena mahal itu yang sah dijadikan saman. Sedangkan masjid nggak boleh dijadikan saman dalam fikih Syafi'i. Nah, seperti itu. Wa adhaftu ilaiha, dan kita menambahkan, ini kayak bahasa sekarang ya. Zidtu gitu kan kalau sekarang. Nah, wa adhaftu ilaiha, saya menambahkan ya al-qawaid wa dhawabit, kaidah-kaidah dan dhabit-dhabit li anna laha atharan kabiran fi dhabtil masail wa idraki maqasid syariah. Nah, karena dengan kaidah-kaidah dan dhabit-dhabit itu punya peran penting, atharan kabir. Ya, punya efek yang luar biasa gitu dalam dhabtil masail, dalam menghafal masalah. Dengan kaidah itu. Ini pasti seperti ini nih. Karena ada kaidah seperti ini. Pasti nih hukum masjid walaupun kita nggak baca kitab ulamanya gitu kan, tidak boleh ya, karena ada kaidah seperti ini. Masih dijadiin mas kawin. Wa idraki maqasid syariah, ya, dan mengetahui maqasid syariah. Karena tadi ya, dulu kan ya, sekarang kan gimana? Zaman sekarang contoh. Ya, syariat itu mengatakan bahwa ya, mengatur bahwa menjadikan bahwa qarad itu adalah akad apa? Akad irfaq, tabarru, akad menolong. Kita jadikan usaha. Betul gak? Hah? Kita memberikan utang orang lain supaya, nah itu kan sudah keluar dari maqasid syariah. Kita tahu dari itu ya, karena tahu dari kitab fikih bahwa ini akadul irfaq. Akdul irfaq. Paham ya? Wa wasyahtuha, dan saya memperkuat, saya perkuat ya, bi fawaid, dengan faidah-faidah, li anna fi kullin minha min daqaiqil fi ma la budda li talib minhu bi fahmi masailil fiqh wa takifiha, ya. Kenapa faidah tersebut dijelaskan? Karena di sana ada ya, ada daqaiqil fiqh, ada masalah-masalah yang terpendam yang harus diketahui oleh seorang pelajar fikih. Wa ma dzalika la adda'i salamataha min kulli aibin wa khata'in, kalla bal in asabtu fa bi mahdi fadlillahi wa taufiqihi, wa in akhta'tu fa bima fi nafsi min al-jahli wan nisyani wa bi musyarakati syaitan, wa rajullaha subhanahu wa ta'ala wa as'aluhu an yanfa'a biha li talibil ilm wa yaj'alaha fi mizani hasanati yaumal qiyamah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim.